Bagi Bapak Ibu guru yang pada tahun-tahun sebelumnya belum dinyatakan lulus tes akademik untuk calon peserta PPG atau belum lulus pretest PPG, nah ini ada kabar gembira sekali Bapak Ibu ya. Di sini ada informasi yang resmi dari kementerian berkaitan dengan pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2022. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, silahkan. Di sini ada poin penting yang mana Bapak Ibu diwajibkan untuk memutakhirkan atau memperbarui data. Yang pertama ada NIK, kemudian riwayat pendidikan dan status kepegawaian atau dan jenis PTK. Lalu untuk pembaharuannya dapat diakses melalui laman dapodkemdikbud.go.id. Nah, tapi kalau kita buka web ini tapi belum ada informasi lebih lanjut. Nah, di sini kami akan mencoba membantu memberikan pemahaman atau menjelaskan kepada Bapak Ibu agar lebih jelas dan bisa segera mempersiapkan hal-hal untuk menyukseskan atau mempersiapkan PPG 2022 ini. Silahkan Bapak Ibu bisa simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Schoolpedia, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Di video ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu guru semuanya, sahabat-sahabat, rekan-rekan pendidik semuanya di Nusantara, di Indonesia ini. Nah, di sini ada informasi pemutakhiran data PPG ya, calon peserta PPG tanggal 13 Januari, tentu hari ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada informasi penting ya, saya tangkap langsung poinnya saja ya, tidak perlu bertele-tele ya, langsung poinnya. Jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan agar nanti Bapak Ibu bisa termasuk pada mendapatkan kesempatan untuk seleksi PPG ya, biasanya pretest ya, seperti yang sudah berlalu pada tahun-tahun sebelumnya ya, ada pretest PPG. Nah, di sini diwajibkan kita untuk memutakhirkan data, khususnya Bapak Ibu yang belum lulus PPG. Nah, yang belum lulus PPG ini tentu Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk ikut pretest nantinya. Nah, itu pretest nanti akan kita infokan di akhir nanti ya. Jadi Bapak Ibu pastikan menyimak sampai selesai. Nah, data yang perlu dimutakhirkan di sini ada 3 hal penting. Nah, tapi sebelum itu pastikan Bapak Ibu yang belum atau baru membuka video ini, baru melihat channel ini, silahkan bisa segera pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya, karena di channel ini kami akan mencoba memberikan informasi yang aktual, terbaru dan tentu valid untuk membantu Bapak Ibu khususnya dalam menyukseskan karirnya di dunia pendidikan atau di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, di sini langsung saja Bapak Ibu ya, NIK ya. Jadi kita perlu memutakhirkan NIK. Jadi pastikan Bapak Ibu NIK-nya ini sudah benar ya, sudah cocok, sudah valid dengan capil. Nah, cara mengeceknya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa meminta bantuan operator sekolahnya. Jadi tidak bisa dicek sendiri Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa menghubungi atau memastikan data NIK-nya itu sudah betul ya di operator. Nah, operator nanti bisa mengakses web ini ya, kita langsung coba Bapak Ibu ya. Jadi biar langsung tuntas ya, biar clear ya. Verval PTK ini kita buka. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke web login ya, login Verval PTK Bapak Ibu. Nah, yang memiliki username dan password ini adalah admin sekolah atau operator biasanya ya. Nah, kemudian silahkan bisa login. Nah, kita login. Nah, yang berikut Bapak Ibu nanti kita akan ditampilkan pada verifikasi dan validasi PTK di setiap sekolah. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu nanti tampilannya ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu mungkin yang operatornya atau tim teknis di sekolahnya yang masih bingung ya, ini tutorialnya lengkap Bapak Ibu ya, sampai ke akar-akarnya. Ya, kita tutup. Nah, di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu tentu perlu pastikan bahwa validasi Dukcapil ini sudah tanda centang hijau, sudah valid ini tandanya ya. Jadi kalau misalkan ini ada tanda silang merah, itu tandanya bahwa NIK Bapak Ibu sekalian itu belum valid, belum cocok ke data Dukcapil. Jadi segera validkan dengan melakukan revisi atau perubahan ya.
Nah, misalnya Bapak Ibu datanya belum valid ya, nick Bapak Ibu itu masih keliru, cara memperbaikinya sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Cara memperbaikinya Bapak Ibu bisa langsung menuju ke bawah sini ya, di bagian bawah sini ada identitas. Bapak Ibu langsung saja pilih perbaikan identitas di sini, diklik ya. Sekali lagi ini kalau misalkan validasi dukcapilnya itu masih tanda merah atau belum valid ya. Nah, kalau misalkan sudah hijau seperti ini centang, tidak perlu di otak-atik, biarkan saja karena sudah betul Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalkan tanda merah ya, misalkan ya tanda merah, klik di perbaikan identitas. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa memilih siapa PTK atau guru yang akan diperbaiki identitasnya. Ya, di sini saya contohkan. Nah, di sini misalkan saya pilih salah satu di sini untuk guru yang ada di sekolah, perbaikan identitas misalkan ini ya, misalkan ini, jadi kita harus geser ke kanan Bapak Ibu ya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada apa namanya, tempat untuk balok untuk geser ke paling kanan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, perbaikan. Misalkan atas nama guru salah satu di sini ya, kita klik perbaiki. Misalkan ada yang keliru, pilih gurunya lalu klik perbaikan. Nah, ketika sudah diklik perbaikan, nanti Bapak Ibu bisa langsung memperbaiki nicknya, namanya, tempat lahirnya ya, dan seterusnya. Nah, jika sudah Bapak Ibu langsung saja klik perbaikan data. Nah, nanti jika sudah tinggal menunggu proses untuk penerimaan dan bisa kembali memantau di web daftar PTK aktif ini ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi pastikan ini sudah hijau. Nah, kalau sudah hijau pasti dijamin sudah aman. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kita kembali ke poin perbaikan tadi ya. Jadi ada 3 poin. Nah, untuk poin pertama, nicknya ini ya dan tanggal lahir ya, pastikan 2 item ini sudah cocok ya, ditandai dengan hijau tadi ya. Bapak Ibu pastikan menyimak perlahan step by step agar Bapak Ibu bisa memahami dengan tepat, agar tidak nanti di akhir menyesal. Wah, ternyata saya tidak mengikuti baik-baik ya, nanti terlewat karena ini poin-poin penting yang akan kami sampaikan Bapak Ibu ya. Nah, ini setelah poin 1 ini selesai, nick dan tanggal lahir sudah beres ya. Pokoknya dibereskan ya, kalau belum beres segera kerjasama dengan operator sekolah. Kemudian riwayat pendidikan Bapak Ibu, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang SD, pendidikan dasar, hingga pendidikan terakhir sarjana atau MPD atau S3 dan seterusnya. Ya, kemudian serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Wah, sampai salah-salah omong saya ini. Nah, melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, saya tunjukkan sekalian Bapak Ibu ya, melalui untuk revisi riwayat pendidikan formal. Bapak Ibu, nanti ini juga operator yang akan membantu Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu kerjasama baik-baik dengan operator sekolahnya. Jalin hubungan yang baik untuk menyukseskan istilahnya masa depan Bapak Ibu untuk PPG ini juga ya. Nah, riwayat pendidikan formal Bapak Ibu bisa cek di aplikasi Dapodik. Nah, ini aplikasi Dapodik ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk di sini di GTK ya. Ini operator ya. Biasanya operator pasti sudah tahu, tapi misalkan operator belum tahu, mudah-mudahan nanti dengan melihat video ini juga atau Bapak Ibu bisa menunjukkan video ini biar operator juga bisa mendapat wawasan baru, misalkan belum tahu, tapi saya yakin mereka mungkin sudah tahu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal cari gurunya. Misalkan di sini saya akan mengganti riwayat karir atau riwayat pendidikan formal dulu ya, riwayat pendidikan formal dan jenjang pendidikan dasar dan riwayat karir guru. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita harus login ke akun guru yang bersangkutan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa langsung di admin di sini. Jadi kita harus tukar pengguna dulu ya, masuk ke akun Dapodiknya guru yang bersangkutan ya. Sekali lagi seperti itu. Kita klik pengaturan, lalu tukar akses pengguna. Nah, kita masukkan kode seperti biasa. Nah, ini operator pasti tahu Bapak Ibu ya, kita oke. Nah, yang berikut kita pilih gurunya. Misalkan guru di sini, ini untuk simulasi, untuk percontohan saja Bapak Ibu ya. Saya pilih guru di sini, klik tukar pengguna. Nah, yang berikut Bapak Ibu langsung menuju kepada apa namanya,
GTK ya, GTK sampai lupa apa saya ya. GTK Bapak Ibu, GTK, kemudian di guru di sini ya, di guru. Nah, kemudian di guru di sini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kecepatan nanti silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Nanti bisa di slow motion ya biar Bapak Ibu bisa mengikuti. Pilih di guru lalu klik di gurunya. Nah, kemudian klik di ubah ya, klik ubah ya. Dengan catatan sekali lagi harus login ke guru yang bersangkutan ya, tukar pengguna atau seperti di cara tadi, ubah. Nah, kemudian jika sudah diubah, Bapak Ibu bisa langsung memilih di sini bagian tab-tab di bawah ini ya. Di bagian tab di sini sudah ada menu-menunya yang perlu Bapak Ibu langsung menuju ke situ biar cepat. Yang pertama adalah riwayat apa tadi ya? Riwayat pendidikan formal. Riwayat pendidikan formal. Ya, riwayat pendidikan formal. Kita cari di sini Bapak Ibu ya. Riwayat pendidikan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Riwayat pendidikan formal, kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul semua Bapak Ibu ya. Riwayat pendidikan atau riwayat sekolah dari guru yang bersangkutan itu. Nah, kemudian misalkan di sini Bapak Ibu di SD, SMP atau SMA-nya masih kosong, Bapak Ibu bisa segera tambahkan. Nah, tapi Bapak Ibu di sini ada informasi penting Bapak Ibu ya. Ada informasi penting di mana ada upgrade ya, informasi perubahan data riwayat pendidikan formal dengan kualifikasi D4 S1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individual GTK ya, HTW PTK Datadik. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan SD, SMP, SMA, bisa langsung menu tambah sini Bapak Ibu ya, tambah, lalu pilih jenjangnya ya. Pilih jenjangnya misalkan SD ya, kalau SD ya pendidikan umum disesuaikan ya. Nah, misalkan SD atau SMP, SMA ya. Kalau SMP ya tinggal disesuaikan, atau SMA misalkan di sini kan bidang studinya, misalkan kalau SMA itu kan ada IPA, IPS dan disesuaikan ya. Kalau misalkan SD ya dicari yang sesuai pendidikan umum ya, pendidikan umum misalkan. Nah, pendidikan umum ini ada Bapak Ibu ya. Dan yang berikut jenjangnya apa? Jenjangnya misalkan SD dan seterusnya ya. Dan ini juga gelarnya kalau tidak ada kosongkan dan seterusnya. Terusnya fakultas jika ada, ke pendidikan ya isinya. Kemudian tahun masuk, tahun lulus dan seterusnya. Jadi ini wajib Bapak Ibu update ya kalau misalkan masih ada yang belum lengkap. Kalau yang sudah lengkap ya syukur, tinggal lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini saya contohkan sekalian untuk yang PTK data di kemdikbud.go.id, misalkan Bapak Ibu mau merevisi atau menambahkan riwayat yang S1 ya. Di sini Bapak Ibu ya, saya tambahkan tab. Bapak Ibu masuk di PTK Datadik. Nah, nanti pasti muncul di sini. Ya, ini PTK Datadik. Kemudian Bapak Ibu masuk menggunakan akun Dapodiknya ya, akun Dapodik sekali lagi ya, bukan email atau bukan akun belajar ID, bukan, tapi akun Dapodik ya Bapak Ibu ya. Nah, berikut kita login menggunakan SSO di sini. Nah, klik login. Nah, kemudian kita akan ditampilkan pada halaman login nanti Bapak Ibu ya. Seperti ini. Bapak Ibu masuk menggunakan akun Dapodiknya ya. Di sini kebetulan saya masih tersimpan jadi bisa masuk. Nah, kemudian kalau sudah masuk Bapak Ibu sekalian, kita tinggal menuju ke riwayat pendidikannya tadi Bapak Ibu ya. Nah, riwayat pendidikan, nah di sini pendidikan ini Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambah riwayat ya, tambah riwayat. Nah, pilih jenjangnya ya, tentu yang S1 sesuai informasi yang ada di Dapodik tadi ya. Yang ada di Dapodik sini sudah jelas perubahan data riwayat pendidikan formal dengan kualifikasi D4 S1 atau S1 ya, hanya dapat dilakukan di aplikasi individual GTK PTK data di kemdikbud.go.id. Ini ya penting Bapak Ibu ya, jangan keliru ya. Di sini tadi Bapak Ibu ya tinggal lengkapi ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk riwayat pendidikan formal. Nah, lalu Bapak Ibu di sini juga serta
riwayat karir guru ya. Riwayat karir guru ini tentu memperbaikinya di Dapodik Bapak Ibu. Kenapa riwayat karir guru ini perlu? Karena sepertinya ya, ini opini dari kami Bapak Ibu ya, dari Schoolpedia ya. Karena pemerintah ingin mengetahui guru tersebut sudah berapa lama karirnya atau menjadi gurunya, karena itu nanti menjadi pertimbangan ketika seleksi PPG ya. Riwayat karir guru diakses di Dapodik ya, di Dapodik di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih di sini yang riwayat karir. Di sini geser cari. Nah, ini riwayat karir guru, Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan muncul karirnya sebagai guru. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah menjadi guru di tahun-tahun sebelumnya, bisa diisi, ditambahkan ya, jenjang pendidikan, jenis lembaga, statusnya, kemudian jenis PTK-nya apa, guru mapel atau guru kelas, atau kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian lembaga pengangkat, nomor SK kerja, tanggal SK dan seterusnya, silahkan diisi Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini penting untuk mengisi TST ya. Jadi TMT dan TST. TMT itu terhitung mulai tanggal. Jadi Bapak Ibu mulai kerja di sekolah itu kapan, diisi di sini. Kemudian TST. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah keluar dari sekolah itu dan pindah ke sekolah lain, Bapak Ibu wajib mengisi TST ya. Terhitung selesai tanggal, kurang lebih artinya itu TST-nya kapan keluarnya ya. Keluar berhenti bekerjanya di sekolah itu kapan, diisi di sini Bapak Ibu ya. Kalau tidak isi nanti pasti akan keliru Bapak Ibu, Dapodik membaca sistemnya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk riwayat karir guru Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang bingung? Kalau bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau kami bisa membantu akan kami bantu Bapak Ibu, kami bantu menjawab ya untuk kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Yang berikut Bapak Ibu sekalian yaitu status kepegawaian dan jenis PTK. Status kepegawaian ya, Bapak Ibu harus tahu status kepegawaian yang dimaksud di sini adalah apakah guru honor, guru kontrak, guru CPNS, PNS, P3K dan lain sebagainya. Statusnya itu Bapak Ibu ya, status kepegawaian. Ini yang bisa mengedit ya adalah ini Bapak Ibu, admin dinas ya, dan jenis PTK. Jenis PTK yang dimaksud di sini adalah jenis PTK ini apakah guru kelas, guru mapel ya, atau kepala sekolah. Itu jenis PTK namanya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di aplikasi Dapodik Bapak Ibu tidak bisa mengeditnya Bapak Ibu ya, tidak bisa. Ini saya tunjukkan kalau nggak percaya ya. Ya, oke. Di sini saya carikan jenis PTK. Di sini di mana ya? Sebentar. Nah, ini dia Bapak Ibu di kepegawaian ya, di kepegawaian di sini di kolomnya ini disembunyikan. Ini tapi nampak remang-remang Bapak Ibu ya. Jenis PTK-nya guru mapel. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin guru kelas ya atau mungkin kepala sekolah, berarti disesuaikan. Ya, kemudian status kepegawaiannya apa? Ataukah guru kontrak tadi seperti yang saya sampaikan ya, guru kontrak, guru honor, guru PNS, P3K. Itu yang bisa mengedit adalah dinas Bapak Ibu ya, admin operator dinas pendidikan setempat, dinas kabupaten atau dinas provinsi kalau SMA ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu kerjasama ya, perlu sekali kerjasama yang baik dengan admin dinas setempat. Nah, pasti Bapak Ibu dinas yang bersangkutan pasti sudah mengetahui info inilah, pasti akan sangat membantu. Dan yang berikut Bapak Ibu sekalian, jika ini sudah, maka Bapak Ibu pastikan di sini deadline-nya adalah 30 Januari ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum tanggal ini Bapak Ibu sudah update agar Bapak Ibu mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi PPG atau Pendidikan Profesi Guru 2022. Dan yang berikut adalah Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar ya, nanti kami akan membantu jika memang Bapak Ibu ada pertanyaan. Nah Bapak Ibu sekalian, nah nanti Bapak Ibu setelah 30 Januari ini nanti tunggu info lebih lanjut ya, pasti nanti ada progresnya ya, entah nanti di SIM PKB ada menu
pendaftaran pretest atau bagaimana silahkan Bapak Ibu pantau terus di YouTube channel ini, di Schoolpedia ini, dan pastikan jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya, dan like, share ke teman-teman guru yang lain agar mereka juga mendapatkan informasi dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan gelar guru profesional pendidikan profesi guru ini, dan tentu memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian dulu, semoga Bapak Ibu nanti sukses semuanya ya, berhasil lulus pretestnya. Sampai jumpa di video-video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.